Ayat pinten? 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wan nahar ya hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna min ta'wilil hadzal Qur'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taba. Laqad itu maknanya nyekti teman-teman. Laqad itu maknanya nyekti teman-teman. Dalam bahasa Indonesia itu sungguh benar-benar, sungguh betul-betul gitu. Nanti laqad ini adalah lamnya lam taukid, khulqatnya sebagai takkid, artinya huruf yang berfungsi untuk penguat, dan hurufnya bukan satu dua, la dan qad. Maknanya sungguh benar-benar betul-betul menyangatkan begitu. Taba was nerima taubat sapa Allahu Gusti Allah. Sinten yang diterima oleh Allah?
taubate alan nabi ngatasi nabi wal muhajirin lan tur wong muhajir. Memang ini peristiwa perang Tabuk ya. Peristiwa perang Tabuk. Wal ansari lan uga diterima taubate wong Ansor. Allah nggih uga nrimo taubate wong Ansor. Terus enten malih walat alladziina sapa wong Ansor niku alladziina rupane alladziina wong akeh ittaba'u kang padha manut sapa wong akeh ing nabi. Jadi yang mengikuti Nabi ya orang Ansor. Fi sa'atil usra. Nah ini mboten gampang. Fi sa'atil usra ing dalem mongsone angel, ing dalem masa-masa sulit. Dalam masa-masa apa? Masa-masa sulit. Nek wong kanca seneng akeh lumane jenengan duwe duit gak pirang-pirang koncone. Tapi nek pas bokek gak duwe duit coba koncone rene. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ternyata dia ini ketika dalam kondisi yaumul usra, saatil usra, waktu-waktu sulit, masa-masa sulit. Apa itu? Ya hiya ayyamul khuruj, yakni di hari beberapa hari keluarnya saat itu Nabi ila Tabuk, maring Tabuk. Nanti bentuk peristiwa perang Tabuk. Li syiddatil khar wal ju' wal atas. Masyaallah. Karena beratnya apa? Ngelak, beratnya panasnya yang terik matahari yang sangat panas dan lapar, haus. Masya Allah. Jadi satu orang begini ini kalau enggak orang benar-benar iman itu wegah apa belani soro-soro sing enak ono lapo sing gak enak kok dibelani. Bagi orang beriman disinilah keimanan kita diuji. Makanya ketika dulu Nabi Isa dalam kondisi terdesak, gitu, Nabi Isa berkata kepada Khawariyin, qala man ansari ilallah, ayo siapa yang mau menjadi penolong agama Allah? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama. Masya Allah. Sekarang ini jarang Pak, hampir nggak ada. Terus gak usah penolong agama Allah, minimal mau memakmurkan masjid saja itu susah. Dengan berbagai macam alasan. Ya tentu bukan berarti tidak menerima alasan, ya, memang ya silakan. Tapi ada tugas pokok yang harus dipegang. Bagaimana umat Islam innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi yang mau untuk memakmurkan masjid Allah itu hanyalah siapa? Man amana billah, yang beriman kepada Allah. Nah, sekarang kembali ayat.
Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazibu qulubul faqirin minhum min ba'di ma saking sakwise barang kang meh wae yazigu nyimpang apa qulubu fariqin pira-pira atine kelompok minhum saking wong akeh. Summa tabanu lin nerima taubat sapa Allah alaihi ngatasi wong akeh. Inna sak temen utawi Allah bihim kelawan akeh iku raufun dat kang maha ngapuran melas rahimun tur maha asih. Para jamaah yang dimau Subhanahu wa taala. Tadi ternyata Allah telah menerima taubat kepada Nabi, kemudian muhajirin, ansor, bayangkan. Siapa muhajirin itu? Alladzina hajaru diyarahum min Makkah wa ghairiha wa lahiqu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Siapa saja orang yang mau pindah, move on, pindah dari rumah mereka menuju ke Makkah, dari Makkah ya menuju ke Madinah, di mana nanti tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Itu muhajir. Kalau ansor hum sakanal Madinah, yaitu mereka yang tinggal di Madinah, itu namanya ansor. Siapa ansor itu? Ansor minimal ada dua suku. Suku Aus dan suku Khazraj, yang mereka beriman dan mau menampung Rasulullah SAW dan mau menolong Rasulullah SAW saat di Madinah, sehingga mereka dijuluki kaum Ansor. Jadi kenapa? Karena bentuknya nakir tanpa alif lam, nah beda. Sedangkan di ayat ini alan nabi, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang menafsirkan Quran kalau nggak bisa bahasa Arab susah, nggak bisa. Karena Quran ini bahasa Arab. Inna anzalnal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Harus baca bahasa Arab. Nah, kalau sekedar belajar nggak apa-apa, monggo. Tapi kalau ingin mendalami tafsir nggak bisa tambah bahasa Arab. Oke. Pelajaran yang bisa kita ambil sababun nuzul ayat ini, ternyata mazal siyaq al-kalim fi ahdasil ghazwah at-tabu fi hadhihi al-ayat ats-tsalatsa i'lanu min an syarfil waqira wal karamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-barza al-bararati min al-asari wal muhajir. Ini ayat ini luar biasa ya. Ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk yang dikenal sebagai perang paling berat kaum muslimin. Perang Tabuk, perang yang paling berat. Orang Islam paling abot. Di masa sulit ternyata para orang-orang beriman ini masih istiqomah untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membela Islam. Kondisi sulit. Masya Allah. Kita ini kondisi sulit belum tentu. Melayu ambil selamatin. Mas pokoknya selamat. Keluarga aku ya selamat, mas gak usah ngurusi. Padahal ini para sahabat luar biasa, ansor, muhajirin ansor, wa man taba'ahu fi sa'atil usra. Ini gak sembarangan. Insyaallah. Mereka orang-orang pilihan semua. Kemudian perang Tabuk ini juga dikenal sebagai dilaksanakan saat cuaca sangat panas.
Makanya yaumul sa'atul usra ini cuaca yang panas terik, menyengat. Di sini itu paling panas berapa? Oh, Indonesia panas Ustaz. Iya, paling panas berapa? Berapa derajat? 37, 38, 39 harus sambat tidak ngatok panas. Di Mekah itu bukan sampai 38, 39, sampai 45, 46, 47 itu pernah. Panas sih ngatok. Gak bisa, gak kuat. Itu namanya yaumul sa'atil usra, masa-masa sulit, ujiannya berat. Kemudian yang ketiga, jarak perang Tabuk ini jaraknya jauh. Jadi kalau mau perjalanan di padang pasir yang terik matahari yang sangat menyengat, yang panas, mesti ngelak, mesti lapar. Bayangkan ya Allah, kita ini poso sedino Arab buku Masya Allah, bayangkan macam-macam. Wah, aku buku iwa iki, aku buku iwa iki. Nek aku tuh apa lagi puasa Ramadan, koleksi panganan akeh. Sore-sore apa menjelang berbuka itu keliling cari makanan. Barang mustari walanganan tak resek kemulih. Pikirannya bisa dimakan semua. Ternyata habis maghrib tek dung maghrib. Allahu Akbar, makan sak piring wis liyane didelok tok. Ya. Itu dunia. Jadi dunia itu dalam gambaran kita maunya kita emplok apa, dipangan apa. Ternyata faktanya enggak. Kita yang terbatas. Makanya fatamur kasyarobin kata Allah, kasyarobin seperti fatamurgana. Dilihat dari jauh kelihatan ada air, didekati enggak ada air. Itu fatamurgana dalam bahasa Qur'annya namanya kasyarobin. Masya Allah. Masa sulit, masa sulit. Jaraknya jauh sekali, pasti lapar, pasti haus. Gak mungkin tidak. Masya Allah. Kemudian berikutnya bekal sangat terbatas. Sementara itu bekal perangnya sangat terbatas. Kita ini makan 1 minggu, 1 bulan enek. Sudah tersedia untuk 1 bulan ke depan. Sudah tersedia. 1 minggu ke depan saya nanti makan apa sudah tersedia. Kalau para sahabat ini jangankan untuk minggu ke depan, besok, sekarang aja bekal aja nggak cukup, sedikit terbatas. Makanya dengan beberapa alasan inilah sehingga ayat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sa'atil usra. Masa-masa sulit karena memang berat. Masya Allah. Nah, di dalam beberapa tafsir misalkan tafsir Imam Ibnu Katsir misalkan, taubat Nabi Allah Subhanahu wa taala maknanya Allah menerima taubat itu maksudnya gimana? Allah menerima taubat Nabi Muhammad SAW di sini bukan karena dosa, tetapi peninggian derajat para nabi. Berarti diterima taubat. Laqad taballahu. Berarti nabi berdosa dong kalau begitu. Boten. Dengan diterimanya taubat nabi ini merupakan ada proses bagaimana derajat nabi lebih mulai tinggi lagi, naik lagi. Ini tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Yang ketiga, penegasan bahwa Nabi adalah pemimpin dalam kesabaran dan jihad.
Jadi Nabi itu sabarnya sudah teruji, jihadnya sudah teruji, ketabahannya menghadapi umat berbagai macam problem sudah teruji. Terus gak usah nyontoh lain. Kalau masih meragukan, berarti perlu dipertanyakan pula keimanannya. Tidak boleh ragu. Ragu itu tidak boleh. Dak ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan dan laksanakan, kerjakan yang tidak meragukan. Karena meragukan itu bahaya. Tidak boleh. Makanya di dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, al-imanu al-yakinu kullu. Iman itu adalah keyakinan yang totalitas, yang penuh, gak separuh-separuh. Inggih Ustaz, saya sebenarnya iman, Ustaz saya percaya, tapi gimana ya Ustaz? Nah itu berarti apa ragu. Nanti kata Nabi, al-imanu al-yakinu kullu. Iman itu yakin yang totalitas, yang penuh, gak boleh separuh-separuh. Makanya iman itu perlu bukti, gak cuma di batin. Karena iman itu adalah amalan batin. Karena dia amalan batin, gak ada yang lihat. Lah perlu bukti yang kelihatan bagaimana? Perlu amal dohir. Perlu amal dohir. Apa amalan dohirnya? Ya sholat, jihad, bentuk kesabaran, menghadapi ujian. Itu namanya amal dohirnya harus diwujudkan. Karena disitulah nanti akhirnya bisa kita tahu bentuk iman seseorang itu dari situ. Yazighu qulub. Apa yazighu qulub? Nyimpang apira-pira hati ini, maksudnya menyeleweng, berpaling, belok. Belok dari mana? Anil haqqi li syiddatil khal. Tadi karena beratnya hati goncang. Ya Allah, kok gini ya? Terus aku tak balik, kafir. Ya Allah, ternyata berat ya jadi orang beriman. Sholat, ya ini, was, gak iman-imanan. Nah itu namanya yazighu qulub. Baik, Masya Allah. Mana memang berat, iman itu Masya Allah. Jadi kalau sekarang kan ujian keimanan kan enteng. Kita ini ujian fisik saja, enteng. Zaman Nabi dulu ujian fisik juga ada, ujian yang kemikiran. Nah kalau sekarang ujiannya beda-beda. Sekarang lebih dahsyat lagi. Tapi gak kelihatan karena berupa pikiran, pemikiran, ujian keimanan, macam-macam dan beda-beda ya, tergantung. Insya Allah kita ini insya Allah rata-rata fitnahnya terbesar itu apa? Harta, jabatan. Makanya Nabi mengatakan begini, taraktu ba'di fitnatan, taraktu ba'di fitnatan ala ummati. Apa? Al-mal. Aku tinggalkan fitnah yang berat yang bagi umatku adalah fitnahnya harta. Harta itu banyak yang gak lulus, Pak. Diuji sakit, banyak yang lulus. Diuji gak punya uang, banyak yang lulus. Tapi kalau diuji punya harta, gak banyak yang lulus. Makanya Nabi mengatakan begini dalam sebuah hadis, inni la akhafu an tusyriku ba'di walakin akhafu an tanafasu fiha. Rawal Bukhari. Aku gak khawatir, kata Nabi,
sepeninggalku nanti kalian akan menjadi umat Muhammad yang syirik, yang menyekutukan Allah. Aku nggak khawatir. Insya Allah umatku nanti lurus, kata Nabi. Nanti Nabi nggak khawatir panjenengan nanti jadi umat yang syirik, percaya dengan klenik, percaya dengan dukun, percaya dengan ini dan sebagainya. Nabi nggak khawatir. Tapi yang aku khawatirkan, kata Nabi, kalau kalian hidup sudah mewah semua, sudah kaya semua, dan kalian berlomba-lomba dengan keuangan, dengan kemewahan yang jenengan punya, itu yang tak khawatirkan. Nah, sudah itu yang dikhawatirkan Nabi, berarti apa? Kekayaan itu menjadi ujian terberat umat untuk hari ini. Hadis Bukhari. Oke. Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Oke. Dari beberapa tafsir ini hampir mirip ya, maknanya hampir mirip. Makanya saat menghadapi perang itu gak gampang. Nah, di antaranya yang luar biasa itu perang-perang yang pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, kesulitan bukan tanda ditinggalkannya Allah. Kesulitan bukan tanda ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, hidupku kok begini, gak pernah senang. Hidupku kok setiap hari kok ini. Apa Allah berarti meninggalkan saya ya? Boten, enggak. Ujian itu. Jangan berpikir suudzon kepada Allah. Allah memberikan yang terbaik. Yang pertama, justru dengan sering menjadi jalan yang turunnya rahmat yang besar akan turun kepada kita di saat panjenengan menghadapi masa-masa sulit. Wis gak ada duit, awak lorong, keluarganya lorong, istrinya sakit, anaknya sakit, masya Allah, double. Tapi itu bisa menjadi sebab, kata para ulama, apa? Turunnya rahmat yang luar biasa. Selama syaratnya panjenengan ya sabar, tentu tetap dengan usaha yang ada, semampunya. Itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat. Kemudian yang kedua, iman biasa naik dan turun. Yang namanya iman itu biasa, bisa naik dan turun itu bisa. Kadang naik, kadang turun, itu tidak biasa. Tapi namanya iman itu jangan harus paham, pasti bisa turun, pasti bisa naik. Sebab ada satu orang, saya nggak akan sebutkan namanya, di ulama di Sidoarjo. Dia mengatakan begini, yang namanya iman itu ya naik mas, iman kok turun? Nggak ada iman turun, iman ya harus naik terus, katanya gitu. Padahal Nabi SAW tidak mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jangan berpikir melebihi yang disabdakan Nabi lah. Itu kiai, pak ulama, saya nggak akan menyebutkan. Satu ada. Bertambahnya iman dengan melakukan ketaatan, berkurangnya iman dengan panjenengan melakukan kemaksiatan. Itu pasti. Nanti iman bisa naik dan bisa turun. Keraguan sesaat tidak membatalkan iman jika tidak diikuti dengan maksiat. Ragu wajar, jenengan harus bangun keyakinan. Ustaz, saya kadang-kadang bimbang, Ustaz. Saya kok kadang-kadang bimbang, ragu. Itu setan, Mbak. Harus dikuatkan lagi. Jangan terjebak di situ.
Teruskan dulu. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah keutamaan orang Muhajirin dan Ansor. Allah itu memberikan keutamaan fadilah, keutamaan orang Muhajirin dan Ansor yang luar biasa. Umat terbaik ini adalah di masa Nabi. Makanya Nabi SAW bersabda, khairukum qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah masaku, kata Nabi. Zamanku itu yang terbaik. Siapa mereka? Para sahabat. Tsumma ladina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Tsumma ladina yalunahum, kemudian generasi kesudahnya. Berarti sahabat itu generasi terbaik. Tidak ada yang melebihi sahabat, tak ada. Makanya sahabat itu pilihan Nabi, dijamin surga. Ada yang berjumlah berapa? 70.000 orang. Jangan masuk ya. Nah, mudah-mudahan masuk. Jadi zaman Nabi dulu ada namanya 70.000 orang yang masuk. Itu umat dari umatnya Nabi Muhammad yang bighairi hisab, tanpa dihisab, langsung lak masuk surga. 70.000 juga. Saat itu aja umat Nabi Muhammad SAW sudah ribu, udah berapa? Wah, jutaan. Udah banyak, berseratusan ribu. Makanya saat itu ada seorang sahabat namanya Ukasa. Ya Nabi, mohon ya Nabi, saya didoakan biar saya masuk orang yang 70.000 yang tanpa hisab gitu. Maka saat itu Nabi mengatakan, oh iya, kamu masuk. Ada lagi orang datang, ya Nabi, mohon saya didoakan ya Nabi biar saya termasuk orang yang 70.000 tanpa hisab. Wah, kamu sudah dijauh. Sababuka Ukasa. Wah, berarti kamu sudah didahului Ukasa barusan. Itu zaman Nabi. Lah kita mau masuk, terus kedisian. Kita kedisian. Nah itu ada beberapa hikmah itu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya para jamaah. Yang keempat, Allah Maha Raufur Rahim. Allah itu Maha Mengasihi dan Maha Penyayang. Menutup ayat ini menegaskan sifat Allah, bahwasanya Allah itu Maha Raufun, yang lembut, sangat lembut, Rahim dan Maha Penyayang. Bahwasanya Nabi SAW itu punya sifat yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha berlembut. Karena begitu lembutnya, pasti Dia akan menerima taubatnya seorang hamba, apalagi kita. Nabi ini nggak diterima taubatnya bukan berarti Nabi maksiat, tapi Nabi naik tingkat level. Tapi taubat itu tidak mesti harus di mana jelek. Makanya apa jenengannya? Istighfar dalam sehari semalam itu paling tidak 100 kali atau 70 kali. Itu bukan berarti jenengan mau melakukan dosa, tidak. Justru dengan taubat, dengan taubat dan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, paling tidak itu per setiap hari semalam, siang dan malam, 70 kali.
Apa tujuannya amalnya dengan punya dosa? Enggak. Seandainya punya dosa, diampuni langsung oleh Allah. Bagaimana untuk berikutnya? Dijaga dari perbuatan dosa. Makanya Nabi Muhammad itu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Jadi yang belum dilakukan, setelah dilakukan diampuni, dan sebelum dilakukan diampuni. Maknanya sebelum diampuni dijaga nggak sampai melakukan maksiat. Wis dijaga jangan sampai melakukan kemaksiatan. Ini beberapa satu ayat yang bagus banget untuk kita renungkan. Monggo nanti kita bawa ke rumah, nanti buka tafsir masing-masing, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ternyata orang terbaik dulu itu begitu gigihnya, ia memperjuangkan perjuangannya walaupun di masa-masa sulit, di masa panas, di masa lapar, haus, tapi mereka tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.